Kembali lagi bersama The Jebret yang selalu setia untuk memberikan informasi terbaru seputar pemilu 2024. Oke, 2 hari lagi kita akan menunggu hasil pengumuman dari KPU tentang hasil final dari perhitungan atau Pilpres 2024. Namun di belakang itu masih banyak sekali carut marut yang perlu kita ketahui, di mana ini banyak sekali yang menyerukan perkara hak angket ataupun menuntut agar diselidiki penyelenggaraan pemilu ini karena diwarnai dengan penuh kecurangan. Nah, di sini kita punya sedikit informasi bagaimana carut marut tentang pemilu 2024 yang hingga saat ini. Oke, bahkan PBB pun beri tanggapan mengenai netralitas seorang Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024 ini. Langsung saja kita cek di video yang satu ini. Negara yang baru, kita baru aja mau lepas dari orang yang dijajah oleh seseorang yang sangat zalim. Jangan kita katakan ini hanya kepentingan 01, 02, atau 03. Ada seorang yang berkeliaran di Republik ini yang bikin kacau kemana-mana, dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu memalukan sebenarnya. Dia dan keluarganya dan teman-temannya. Terus kita diam-diam. Wah, come on man. Hampir 9 tahun kita dicabik-cabik sampai kita kehilangan kepercayaan diri. Kita harus bereskan semua penyebab kekacauan ini. Itu filosofinya, bro, membersihkan ini semua. Semua yang terlibat. Kalau kita gagal kali ini, paling tidak sampai 15 tahun depan kita nggak akan bisa apa-apa. Nggak boleh main-main. Oleh sebab itu, with any cost, with all cost, kita harus lakukan proses mengadili orang-orang yang tidak jujur, mengadili orang-orang yang tidak benar, mengadili orang-orang yang tidak adil. Oktober ini harus beres. Ya, itu semoga terwujud. Ini waktu yang sangat kritikal untuk kita memulai revolusi baru. Terserah mau apa nyebutnya, reformasi kedua. Yaitu tuntutan tolak pemilu curang. Karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan. KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang. Pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan. Pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Jika Jadi tidak, ini adalah masa demonstrasi di depan kantor bahwa ini akan KPU menimbulkan pusat. berpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Itu diatur dengan undang-undang pemilu, di mana kalau ada orang berkeberatan atau tidak puas dengan hasil pemilu, dia bisa menggunakan haknya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Kalau ke MK, ke DPR dengan menggunakan hak angket, itu hanyalah menggunakan hak untuk penyelidikan dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk implementasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Tapi kalau pemilu kaitannya tidak ada ke hak angket, itu harus ke MK. Kalau mau melakukan jalur hukum, lakukanlah yang benar. Jangan menghasut masyarakat. Jangan hanya karena kepentingan elit, ya, masyarakat dihasut, ya, akhirnya menjadi provokator, ya, memprovokasi, ya, sehingga timbul konflik horizontal. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Tadi saya melihat salah satu lembaga survei, ya, LSI, Lembaga Survei Indonesia, ya, Pak Jedi Hanan, ya, menyampaikan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemilu saat ini 83,6%. Ya. Itu kan menurut Jadi yang sudah survei baik, sudah pernyataan. damai, ya, sudah sejuk, ya, jangan dinodai lagi oleh kepentingan-kepentingan elit yang sekedar untuk memprovokasi masyarakat. Kalau ada yang tidak puas, silakan sampaikan ke jalur institusi yang sebenarnya. Mau ke DPR, monggo. Mau ke MK, monggo. Yang penting semuanya adalah konstitusional. Yang dilakukan inkonstitusional atau menabrak aturan, melanggar hukum, undang-undang dan lain sebagainya, itu bisa kita kategorikan makar. Menurut saya ini kendala pertamanya cuma satu, kok kita nggak pernah masalahkan calon dari nomor 1, nomor 3. Dan patut dicatat sama orang-orang, ketika saya mengkritik 02, itu bukan mengkritik Prabowo. Saya dari awal nggak pernah kritik Prabowo. Yang saya sudah warning baik ke dalam Partai Gerindra sendiri, tokoh-tokohnya, ya kan, petinggi-petinggi saya sering sebut Mr. X, itu orang terdekatnya Pak Prabowo, nggak ada lagi lah mungkin. Nah, itu saya sudah sampaikan, Gibran ini dengan caranya menabrak konstitusi akan membawa masalah dan beban. Saya ingin menunjukkan bahwa buat saya no problem for Prabowo, tapi it's going to be a big problem for Gibran. Bukan cuma masalah
pemenangannya loh Pak. After pemenangan ini kan ada luka yang akan membawa beban bangsa ini ke depan. Ya. Masalah konstitusi. Itu benar sekali. Konstitusi itu kenapa sih diciptakan gitu? Kan harus balik ke sana. Rakyat tuh mengerti nggak? Kenapa ada konstitusi dan ada mahkamah konstitusi? Karena negara tanpa konstitusi itu pasti ambruk. Di dalam konstitusi lah semua hak warga negara dan hak pemerintah ini akan berimbang. Karena bukan saja pemerintah itu punya hak, dia punya kewajiban terhadap warga negaranya. Demikian juga sebaliknya kan. Nah, dengan sistem tabrak lari model yang saya lihat sekarang ini mengerikan Pak. Kedepannya akan mengerikan karena yang akan terjadi hukum survival of the fittest dalam negara. Akhirnya kita khawatirkan apa? Perang saudara dong udah pasti. Konstitusi ini kan untuk guidance, gitu. How to control civil society dan civil society mengontrol kekuasaan yang kita limpahkan dan berikan kepadanya, tetapi itu bukan pemberian gratis, dia punya tanggung jawab kan, gitu. Citizen sih yang diberi hak untuk itu. Anggota Komite HAM PBB Bakre Walindiai mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Ya, benar sekali. Ini benar-benar kacau sekali masalah untuk Pilpres 2024 itu benar kata Koni Bakri, di mana ini adalah sebuah kasus pelanggaran hak konstitusi di negara Indonesia ini. Nah, inilah yang membuat Koni Bakri itu begitu mencekam sekali terhadap Gibran. Dia tidak berpihak sama sekali, bahkan dia netral, dia tidak juga mengkritiki seorang Prabowo. Itu sudah kita dengarkan bagaimana komentarnya. Namun mengenai hak konstitusi ini akan menjadi sejarah atau akan mengukir sejarah pemilu 2024 ini untuk di masa mendatang, di mana pelanggaran hak konstitusi ini itu benar-benar seolah-olah meruntuhkan demokrasi di Indonesia, dan bahkan pun dunia internasional dari PBB juga memberikan pertanyaan netralitas seorang Presiden Jokowi yang telah mengikut sertakan anaknya ikut di dalam Pilpres 2024, walaupun itu hanya calon wakil presiden. Namun di sini mengenai peraturan usia pencalonan itu juga dirubah. Nah, inilah menjadi pertanyaan dari dunia internasional, apakah Jokowi perannya itu netral? Namun kenyataan selama yang kita lihat ini dan juga para ahli juga memberi keterangan di mana Jokowi itu banyak sekali perannya yang dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan umum 2024. Nah, inilah yang dituntut oleh masyarakat Indonesia, bukan masalah hasil dari pemilunya, namun proses pemilihan umum ini yang diwarnai dengan kecurangan, itulah yang dituntut oleh para masyarakat Indonesia agar demokrasi ke depannya bisa terjaga dan tetap terjamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa selalu nantikan video terbaru dari RC Update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.